Simerante, pekerja paksa Jawa di Aceh. Pada agresi pertama Belanda ke Aceh, bersama 2.100 tentara pribumi dari Jawa, Belanda mengikut sertakan 1.000 orang yang termasuk sebagai pekerja, 220 diantaranya wanita. Keberadaan hanya di Aceh para pekerja yang membangun rel kereta api, juga pengangkut logistik. Sebagian dari budak asal Jawa itu meninggal karena letih dan lapar. Dalam buku, Aceh, H.C. Zengraf mengatakan, kuburan para pekerja paksa itu dibuat seadanya. Malah tak jarang mayat-mayat orang yang dibiarkan begitu saja. Mayat-mayat itu ada yang jadi makanan binatang buas, tulis Zengraf. Media-media Belanda keberadaan orang tua dari Jawa itu. The Nieuwe Rotterdamse Courant misalnya, pada edisi Januari tahun 1983 koran itu menulis. Usaha yang lainnya adalah usaha-usaha dalam pekerjaan umum. Membangun dinas angkutan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ekspedisi di wilayah. Yang akan memberikan sahamnya bagi sejarah Kettingbrug, pekerja paksa. Dalam pekerjaan menenteramkan daerah-daerah dan membuka berbagai daerah. Selain mengangkut logistik tentara, mereka juga sering dijadikan tameng. Saat perang di daerah-daerah pedalaman, malah ada yang ikut berperang. Sebagai upah, mereka hanya mengharapkan keringanan, atau bahkan dibebaskan dari status budak. Ketika tentara Belanda, Indice Leger, baru memiliki 18 pasukan infanteri di Aceh. Para pekerja paksa yang datang untuk mendapatkan sedikit hadiah atau pengurangan massa. Kumpulan pekerja paksa ini dijuluki sebagai Batalion ke-19 atau Batalion Merah, sesuai dengan baju yang mereka pakai. Para pekerja dikirim dari Jawa, orang Aceh disebut Simerante, orang-orang yang dirantai.